Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David ditemenin sama Bang Boim. Halo. Ini teman Om David dari Orok ya, dari kecil. Nah, karena Om David lagi liburan di Bogor, di rumah, ya Om David ajaklah buat temen ngobrol ya kan. Biar asik, kalau sendirian kan sepi. Jadi gini, malam ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja. Kebetulan Bang Boim ini temennya Om David. Dia pelihara sulcata juga. Jadi Om David racunin juga untuk pelihara sulcata. Nah, kesananya si Bang Boim ini kayaknya jatuh cinta lah sama sulcata. Dan ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyain sama Bang Boim ke Om David. Ya, sebenarnya gini sob, teman-teman gue juga banyak yang sering nanya sama gue. Macem-macem lah pertanyaannya, random. Cuman ya nggak bisa semuanya gue jawab. Tadi pertanyaan lo itu bagus dan pengen gue jawab, tapi kayaknya bisa buat teman-teman juga yang suka nanya sama nih kayak si Bang Boim. Jadi buat ngejawab pertanyaan teman-teman gue nih di channel, sekalian aja gue jawab pertanyaan lo gitu. Oke. Gimana? Kita mulai aja. Boleh. Sebenarnya ini cuma sederhana aja sih. Ini kan tak kenal maka tak sayang. Lama-lama gue pelihara ini kura, makin lama makin bonding, dan gue ngeliat di sini kayak ada peluang. Peluang apaan tuh? Peluang untuk bisnis misalnya. Lu mau dagang juga kayak gua, mau jadi saingan gua? Enggak juga begitu. Tapi permasalahannya kalau gue lihat-lihat ini sekarang kok kondisi sulcata terus menerus turun begitu, yang jadi membuat gue juga berpikir ulang kembali untuk berbisnis. Ini gue harus bertanya kepada pakarnya langsung, ini gimana nih kira-kira untuk nyiasatin kondisi seperti ini. Apakah karena ini juga ada efeknya dengan COVID kah? COVID ya? Atau memang udah waktunya sulcata ini udah harus tergantikan nih, harus Tren gitu. trennya udah habis nih. Trennya udah habis. Bagaimana ya? Turun-temurun, terus turun dan turun. Iya sih. Ya sebenarnya kalau pertanyaan lo itu, makanya gua bikin video ini, teman-teman juga beberapa banyak yang suka nanya sama gue. Jadi kalau pendapat gue pribadi, ya gimana harganya nggak mau turun? Ya sekarang banyak faktor sob. Pertama, di mana-mana kalau misalnya barangnya banyak, mudah dicari, pasti harga jadi korban. Maksudnya barangnya banyak gimana nih, para importer besar dan saudagar kaya itu yang terus? Ya, nggak juga. Maksudnya barangnya banyak. Variabelnya banyak juga nih menurut gue loh, pribadi pendapat gue. Ya importir bener, dia masukin barang, nggak salah, ya kan, sehingga barang banyak, banjir di pasar. Kemudian peternak, breeder, ini kan sulcata kan gampang banget diternak sob. Oh ya? Gampang banget. Ibaratnya ini bukan binatang langka yang susah diternak, ini sangat gampang. Lo tinggal beli indukan. Kalau lo punya duit, lo beli indukan. Belinya yang banyak ya. Jangan sepasang. Kalau sepasang, ada kemungkinan dia gagalnya juga nggak banyak. jodoh. Iya, namanya nggak jodoh atau nggak dikawinin, ya nggak jadi. Oh, beli banyak investasi besar banget dong kalau sampai. Ya kan ceritanya kan orang kan yang punya duit lah yang beli indukan. Dia makan kebutuhan pangan, sandang papannya udah. Jadi dia main barang hobi, tersier. Waduh, berarti kalau pola pikir pelihara dari kecil mau nunggu sampai segini banyak, sampai botak bejengnya uban-ubanan juga kan. Repot dong berarti strategi gitu. Ya enggak juga. Ya 5-8 tahun lah baru bisa jadi indukan. Waduh, enggak dari lo pelihara kayak yang waktu lo beli kemarin. Aduh. Tapi sebelum menjauh nih ya, sebelum melebar, maksudnya gue mau jawab yang tadi dulu. Jadi kalau menurut pendapat gue, karena barang banyak ya di pasaran, importir masukin ribuan dan itu continue sob, ya kan. Breeder, peternak
kayak gua sama teman-teman peternak juga produksi terus kan. Nah, barang nih banyak. Ditambah karena COVID, orang-orang kan sekarang ada yang dipecat, ada yang bisnisnya kena dampak. Jadi otomatis duit pada juga lagi melirik dong. susah. Pada melirik. Bukan pada melirik, malah duit lagi susah. Orang juga hati-hati spend money menurut gue. Jadi permintaan menurun. Jadi balik lagi nih menurut gue dua hal aja. Penawaran barangnya banjir di pasar, permintaannya menurun. Karena orang mau daripada gue beli barang hobi, gue mendingan beli nasi. Mendingan gue beli apa yang masih pokok, kebutuhan pokok. Mending beli pakaian dan lain-lain. Baru barang hobi belakangan. Ya kalau permintaan turun, barangnya banyak kan orang kan juga harus berputar. Pedagang nih kayak gue kan harus jual juga barang. Ya kan? Importir juga harus jual barang yang dia udah masukin. Pedagang besar juga, reseller juga. Ya akhirnya harga jadi korban, ya udahlah. Harganya terus turun supaya terjangkau. Menurut gue sih gitu. Bukan karena Covid-nya. Berarti kalau gue pelihara dari ukuran segini, buat sampai segini, aduh. Ya 5 tahun lah sampai 8 tahun. Bisa nih jadi indukan nih. Waduh. Atau lu langsung beli indukan. Jangan ngumpet aja lo. Atau lu langsung beli indukan, Sob. Langsung beli indukan. Lah temen gue banyak yang langsung beli indukan. Sekali masukin 20 ekor, 40 ekor, langsung jadi breeder. Yang penting kan punya duit. Kapital dong. Iyalah, udah pasti investasi dulu. Besar-besaran. Cuman nih, kadang-kadang ya, gue kesiannya sama temen-temen ini. Dia udah invest gila-gilaan, besar-besaran. Tapi kan kunciannya itu adalah supaya BEP balik modal itu, lo harus mampu jual. Yoi. Ternak gampang, punya anak kan banyak. Ya kan? Kalau kita bicara sukses ya, walaupun ada success rate-nya berapa persen, nggak mungkin lah 100%, ya kan? Nah nanti pada saat barang lu banyak, lu mau jual kemana? Ini pasar kan udah jenuh. Semua penghobi menjadi seller. Kayak lu aja, lu baru tergoda untuk menjual. Baru punya barang segede gini, gue udah mau berpikiran jadi breeder, ya salam. Ya nggak apa-apa. Kalau cita-cita mah nggak apa-apa, namanya hobi. Ya juga sih. Cuman maksudnya gitu. Menurut pendapat gue ya, sekali lagi itu pribadi. Pendapat gue pribadi yang banyak pertanyaan juga masuk ke gue, jawaban gue gitu. Untuk pertanyaan lo, harganya terus turun. Dan menurut gue agak sulit untuk jadi naik ya. Agak sulit. Karena ya dia barangnya terus continue datang. Nggak terserap pasar. Waduh. Lo coba cari di internet, lo cari di di FB, lo carilah, lo search yang jualan sulcata tuh di mana-mana sob, banyak barang itu. Oh gitu. Ya, lo harus mampu jual, bisnis itu kan lo harus mampu jual. Kalau lo nggak bisa jual, bagaimana? Lo punya barang ada 100 ekor, banyak yang minta tolong gue iklanin. Gue punya barang 100 ekor nggak laku nih om, gue iklanin nggak laku juga. Wah. Dia punya barang 100 ekor. Gawat. Minta tolong gue iklanin. Kagak laku. Kagak ada yang minta. Gak ada yang istilahnya tuh mau beli. Oh gitu.